Puji Tuhan, bertemu kembali dalam Sapaan Harian GKJ Manahan, Kamis 19 Desember 2024. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak kekasih Tuhan Yesus Kristus, salam sukacita, sehat, bijak, dan sejahtera. Yuk kita berbicara tentang hubungan perjanjian. Kita berhubungan dengan banyak orang, dan di antara hubungan-hubungan itu kita melihat hubungan yang didasarkan pada perjanjian. Demikian juga kalau kita melihat hubungan antara kita, manusia, dengan Tuhan Allah. Hubungan kita dengan Tuhan Yesus Kristus itu juga didasarkan pada perjanjian. Kita akan melihat dulu hubungan yang didasarkan perjanjian, khususnya hubungan antara bangsa Israel dengan Tuhan Allah. Nah, dalam hubungan itu ada saat di mana kemudian Tuhan melihat perjalanan hubungan, perjalanan relasi yang didasarkan pada perjanjian itu. Kita lihat ya bagaimana Tuhan mencoba melihat, mengkaji perjalanan relasinya dengan bangsa Israel sebagaimana dikisahkan dalam kitab Yeremia pasalnya 31 ayatnya 31 sampai dengan yang ke-34. Firman Tuhan di sini menyatakan, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari. Meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka, demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan. Sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Dari sini kita melihat ya, bagaimana Tuhan mengevaluasi perjalanan relasinya dengan bangsa Israel dan mengevaluasi perjanjiannya dengan bangsa Israel. Karenanya pada ayatnya yang ke-31 Tuhan menyatakan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari. Ternyata kita melihat dengan jelas di sini bahwa pihak bangsa Israel telah mengingkari perjanjiannya dengan Tuhan. Dan Tuhan mengevaluasi karena ada pengingkaran yang dilakukan oleh bangsa Israel. Hasil evaluasinya kemudian Tuhan memutuskan untuk mengadakan perjanjian yang baru. Perjanjian yang lama ditiadakan, lalu dibuatlah
perjanjian yang baru. Ini berbeda sekali. Harapannya dengan mengadakan perjanjian yang baru ini adalah agar ada perbaikan komitmen dalam kehidupan bangsa Israel. Komitmennya sebagai umat kepunyaan Tuhan, karena di dalam perjanjian itu jelas bahwa Tuhan adalah Tuhan mereka, pemilik mereka, penguasa mereka. Kiranya pembelajaran firman Tuhan ini juga membantu kita dalam menerangi perjanjian hubungan kita dengan pihak lain. Ketika ada salah satu pihak di antara kita yang membuat perjanjian hubungan itu mengingkarinya, adakah bagi kita untuk membuka peluang, membuka kemungkinan, memperbaharui perjanjian dalam hubungan itu, agar relasi yang dibangun menjadi semakin baik, bukan untuk memperburuk, baik untuk semua pihak, khususnya untuk kemuliaan nama Tuhan yang memiliki kehidupan dalam kita, memiliki hidup kita. Mari kita terus memohon kepada Tuhan untuk kita melihat, mengevaluasi, menghayati hubungan perjanjian kita dengan pihak yang lain, terutama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur oleh karena penyertaan Tuhan dalam kami membangun relasi, membangun hubungan dengan pihak lain, hubungan-hubungan yang sedikit ataupun banyak kami dasarkan pada perjanjian. Entah itu perjanjian kerja, perjanjian pernikahan, perjanjian pertemanan, dan lain sebagainya. Terlebih dalam relasi kami dengan Tuhan, yaitu perjanjian yang baru yang dimeteraikan oleh darah Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan, tolonglah kami untuk menghidupi perjanjian itu dengan setia dan tidak mengingkarinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin.